الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلى الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. Tujuh tempat peradaban Islam di dunia. Number 1. Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Haram adalah salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Di sinilah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Dan di kota suci inilah Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam seluruh dunia untuk berangkat haji bagi yang mampu. Dan di kota suci ini terdapat kuburan sahabat Nabi. Salah satu yaitu makam sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di pemakaman Baqi ini juga terdapat kuburan-kuburan sahabat Nabi lainnya yang memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota ini terdapat Gua Hira di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian Gua Hira ini mencapai ketinggian sekitar 642 meter. Number 2. Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masjid Nabawi adalah salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Di sekitar masjid inilah Rasulullah SAW dimakamkan, dan juga terdapat kuburan sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan solat di Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan solat di masjid-masjid lainnya. Pintu gerbang masjid setidaknya memiliki 41 gerbang. Di atas setiap pintu terdapat plakat batu yang bertulisan aksara Arab, "Masuklah dengan damai dan aman." Diambil dari Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 46. Jumlah keseluruhan pintu sekitar 85 pintu. Di sekitar Masjid Nabawi terdapat payung raksasa yang tingginya 20 meter dan lebarnya 25 meter. Payung ini dimanfaatkan oleh para jamaah untuk berteduh di bawahnya. Number 3. Fez, Maroko. Fez merupakan salah satu kota penting yang ada dalam sejarah Islam. Terletak di Maroko, atau dikenal dengan kawasan Al-Maghribi Al-Arabi, sekitar 198 km dari ibu kota Maroko, yaitu Rabat. Fez merupakan sebagai kota pertemuan berbagai etnis, baik itu Arab, Berber, Yahudi maupun Spanyol. Di sini terdapat Masjid Al-Qarawni, yang juga merupakan universitas pertama di dunia. Kota ini juga dikenal sebagai kota orang suci, karena begitu banyak aulia yang meninggalkan jejak di kota ini. Banyak ulama terkenal yang berasal dari Fez, Maroko. Salah satunya Ibnu Ajurrum. Ia adalah seorang ahli tata bahasa Arab yang berasal dari Fez, Maroko. Salah satu karyanya yaitu Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah fi Mabadi' Ilmi Al-Arabiyah yang sangat terkenal di dunia. Number 4. Istanbul, Turki. Turki terletak di Anatolia dan Balkan, berbatasan dengan Laut Hitam antara Bulgaria dan Georgia, berbatasan dengan Laut Aegean dan Laut Mediterania antara Yunani dan Suriah. Pada abad ke-12, wilayah Konstantinopel ini dikuasai oleh Kekhalifan Ottoman, yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Dan menurut sejarah, pada masa raja inilah masa keemasan kerajaan Turki Ottoman, karena ditopang oleh rasa keagamaan Islam yang kental. Istanbul kemudian menjadi ibu kota Turki Utsmani.
Islam adalah agama terbesar di Turki. Sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah menguasai Turki pada tahun 1400-an, pemeluk Islam di Turki semakin banyak. Gereja-gereja di Turki yang merupakan peninggalan Bizantium, termasuk Hagia Sophia, banyak diubah menjadi masjid. Islam menjadi sangat dominan hingga tahun 1920-an. Number 5. Al-Quds, Palestina. Penguasaan Khilafah Islamiyah atas tanah Palestina dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah Palestina sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur, berhasil dikuasai oleh tentara Islam pada tahun 638 Masehi atau bertepatan dengan tahun 16 Hijriah. Pada saat itu, Palestina memang merupakan wilayah yang tersisa di kawasan Timur Tengah yang belum dikuasai oleh Kekhalifahan Islam. Yerusalem sebagai ibu kota Palestina pada saat itu dijaga dengan ketat oleh sejumlah besar tentara. Selain itu, keberadaan sebuah benteng kokoh menyebabkan pasukan Islam tidak dapat menembus pertahanan Yerusalem dengan segera. Karena itu, untuk merebut kota ini, pasukan Islam menerapkan strategi dengan cara mengepung dan memblokade Yerusalem dari hubungan luar. Dengan demikian, Yerusalem terisolasi dari daerah-daerah lain dan bantuan menjadi terputus. Number 6. Kairo, Mesir. Sebagai sebuah negeri, Mesir memiliki sejarah panjang, mulai dari masa Fir'aun, Khalifah, hingga masa Republik. Sejak zaman kuno, 4000 sebelum Masehi, Mesir telah memiliki peradaban yang tinggi. Peninggalan kejayaan Mesir kuno masih berdiri kukuh hingga saat ini. Sebut saja, misalnya piramid, serta Sphinx, atau patung singa berkepala manusia. Islam masuk ke Mesir pada abad ke-7 ketika Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As membawa pasukan tentara Islam untuk menduduki kota tersebut. Setelah menduduki Mesir, Amr bin As menjadi gubernur di sana dari tahun 632 sampai 660 Masehi dan menjadikan Fustat atau dekat Kairo sebagai pusat pemerintahan. Number 7. Granada adalah benteng terakhir umat Islam di Andalusia. Dengan runtuhnya Granada, berakhir pula masa kekuasaan Islam di daratan Siberia itu. 8 abad bukanlah waktu yang singkat. Kekuasaan Islam di Andalusia adalah kekuasaan terlama dalam sejarah negara dan kerajaan Islam. Islam masuk ke Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat itu, Andalusia dikuasai oleh orang-orang Gotik, dipimpin oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Kaum muslimin yang berada di Afrika Utara memasuki benua biru tersebut. Sejak awal masuk dan menguasai Andalusia, umat Islam langsung membangun pondasi-pondasi peradaban hingga Andalusia menjadi menara ilmu dan agama di jantung Eropa. Dalam kamus sejarah, periode pertama ini dikenal dengan istilah periode Wulad. Wulad adalah jamak dari kata wali, pemimpin. Periode ini dimulai sejak penaklukan Andalusia hingga berakhirnya Daulah Bani Umayyah pada awalnya. Andalusia adalah wilayah kekuasaan Daulah Umayyah yang beribu kota di Damaskus. Di masa ini, Andalusia dipimpin sebanyak 23 gubernur Umayyah. Kondisi awal ini adalah kondisi babat alas, sampai-sampai sebagian gubernurnya gugur di medan jihad Eropa, baik untuk mempertahankan wilayah maupun untuk perluasan. Periode ini ditandai dengan beberapa peristiwa penting, di antaranya: pertama, merebaknya isu rasisme. Periode pertama ini ditandai dengan merebaknya sensitivitas ras di tengah pasukan perang antara ras Arab dan terdirinya dari kabilah Quraish, Yaman, dan wilayah lainnya, dengan orang-orang Berber penghuni asli Afrika Utara. Isu ini menimbulkan permasalahan serius sampai mengakibatkannya perang saudara, dan tidak sedikit nyawa yang melayang. Gara-gara pertikaian ini, wilayah-wilayah utama Andalusia pun terlepas dari kekuasaan kaum muslimin. Pertikaian seperti ini menjadi sebab terbesar yang membuat runtuhnya Islam di Andalusia. Kedua,
tersebarnya pemikiran Khawarij. Maksudnya pemikiran Khawarij dari Timur Tengah menuju Maroko dan Andalusia. Bani Umayyah terus menekan kelompok Khawarij dari Timur Tengah. Mereka pun melarikan diri menuju Afrika Utara. Kemudian mereka rangkul orang-orang Berber yang merasa tersubordinasi atau direndahkan. Dengan tersebarnya paham Khawarij, muncullah pemberontak. Pembangunan menjadi lambat karena ketidakstabilan negara. Ketiga, habis energi untuk Prancis. Pada periode ini, umat Islam berulang kali berusaha menaklukkan Prancis, namun gagal. Puncaknya pada tahun 114 Hijriah saat terjadi perang Balat Syuhada. Sejumlah besar kaum muslimin gugur dalam perang ini hingga dinamakan Balat Syuhada, rumah para syahid. Di antara mereka yang gugur adalah seorang tabi'in, Abdurrahman Al-Ghafiqi. Periode kedua, periode Daulah Umayyah. Yang kedua, tahun 138 sampai 238 Hijriah. Periode ini adalah respon terhadap runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Kerajaan besar itu runtuh dikalahkan orang-orang Abbasiyah. Setelah runtuh di Damaskus, klan Bani Umayyah mengalami pembantaian besar-besaran. Tapi ada tokoh muda mereka yang selamat, namanya Abdurrahman. Kelak ia dikenal sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia melarikan diri ke Andalusia, kemudian berhasil mengkonsolidasi sisa-sisa kekuatan Umayyah di sana. Akhirnya, di usia yang sangat muda, 25 tahun, ia berhasil mendirikan Daulah Umayyah yang kedua di Andalusia. Berdiri pada tahun 138, selama 100 tahun ke depan kerajaan ini dibangun oleh 4 orang raja. Mereka adalah Abdurrahman yang mendapat lakon Ad-Dakhil, kemudian anaknya yang bernama Hisham. Setelah itu, cucunya yang bernama Al-Hakam. Berikutnya, cicitnya yang juga bernama Abdurrahman. Masa ini adalah masa keemasan Daulah Bani Umayyah yang kedua di Andalusia. Di masa ini terdapat beberapa peristiwa penting di antaranya. Yang pertama, pemberontakan yang terjadi berulang kali. Pemberontakan di masa ini dipimpin oleh kabilah-kabilah Arab yang menolak tunduk pada Daulah Umayyah yang kedua yang berkuasa di Cordoba. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Kedua, serangan dari Abbasiyah. Setelah berhasil meruntuhkan Daulah Umayyah di Damaskus, Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad ingin menuntaskan misi mereka. Mereka juga hendak menaklukkan Daulah Umayyah yang baru berdiri di Andalusia. Namun semua usaha yang mereka lakukan berakhir gagal. Ketiga, serangan kerajaan Eropa. Melihat kuatnya negara Islam di Andalusia, kerajaan-kerajaan Eropa tak tinggal diam. Mereka mengadakan perlawanan, di antaranya kerajaan Aragon dan Lyon. Mereka berupaya mengembalikan kekuasaan leluhur mereka, namun mereka bukanlah tandingan Daulah Umayyah kala itu. Keempat, masa kejayaan. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil membangun kerajaan yang kuat, pemerintahan yang stabil dan kokoh, militer yang disegani, dan markas-markas angkatan bersenjata yang strategis. Kemudian kekuatan itu diwariskan kepada anak-anaknya. Kelima, pembangunan yang pesat. Di masa ini, khususnya di masa Abdurrahman yang kedua, terjadi pembangunan yang pesat, kemakmuran tersebar, bahkan semasa hidup dan mewah. Masa kejayaan ini lama-kelamaan membuat lalai, muncullah tempat-tempat musik dan aktivitas yang sia-sia. Smoking, no cooking, the hot. You fucking on your bitch, yeah, that.